Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Kodalnes. Oke, di sini saya membuat tutorial atau cara-cara registrasi aplikasi Dapodik. Ini aplikasi Dapodik. Ini tampilan untuk versi yang terbaru di 2021 sampai 2022 ya, ganjil. Oke, sebelum masuk Bapak Ibu harus meregistrasi. Nah, ini registrasi, kita klik di sini untuk offline dan online. Di sini offline adalah memakai profil ya. Memakai profil, nanti Bapak Ibu download profilnya. Lebih yang mudah adalah untuk versi online-nya. Di sini kita versi online, kita masukkan kode registrasinya. Kita masukkan kode registrasinya. Oke, kita masukkan registrasinya. Username-nya sesuai yang ada di dalam Dapodik. User atau email kita masukkan, dan passwordnya sesuai yang ada di dalam Dapodik kita masukkan. Oke, kita klik registrasi. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di sini, saya ulangi lagi, di sini registrasi kita pilih online. Ini masukkan kode registrasi dan email dan passwordnya. Kita klik registrasi. Nah, ini yang mempersiap untuk pengambilan data registrasinya. Kita tunggu sampai beres. Oke, di sini sudah berhasil registrasi dan NPSN-nya, nomor sekolahnya. Kita klik OK. Kita klik masuk di sini. Kita masukkan lagi sesuai yang tadi kita buat. Ini di sini sudah masuk di aplikasi Dapodik. Di sini ya, satu data pendidikan Indonesia penggunanya. Nah, ini kita klik tanda KB Androidnya. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil tampilan di aplikasi ya. Tampilan di aplikasi. Nah, ini di sini ada tanda belum sinkron, berkedip ya, berkedip karena memang kita belum sinkron, baru registrasi. Di sini ada capsek ya, PLT belum dipilih, tanda berkedip. Di sini belum mengisi untuk PTM. Nah,
Bapak Ibu tinggal klik di sini kesiapan belajarnya. Nanti di ini kesiapan belajarnya Bapak Ibu isi di sini. Kalau tidak Bapak Ibu di ini ada di aplikasi yang namanya PTM juga ya, survei kesiapan PTM di aplikasi Androidnya. Ini untuk kesiapan belajarnya. Kita kembali ke aplikasi. Nanti di sini Bapak Ibu sebelum mengerjakan Bapak Ibu harus melihat validasi lokal dulu, apa masalahnya. Diklik satu-satu. Di sini ada invalid. Nah, ini invalid ini Bapak Ibu wajib betulkan dulu. Ini Sarpras 12. Di sini peserta didik invalidnya 1, GTK-nya kosong, tidak ada masalah. Rombongan belajar di sini masalahnya ada 1. Pembelajaran di sini kosong, nilai kosong, dan ini invalid kosong. Oke, kita betulkan sekarang di dalam invalid pertama ya. Kita klik di sekolah. Di sini di sekolah sudah dijelaskan di dalam validasi apa sih masalahnya. Banyakan 1. Kita lihat, kita cek kembali di dalam validasi. Masalah sekolah ini adalah ini data rinci periodik untuk periode ganjil belum diisi dan sanitasinya belum diisi. Hampir tiap versi pasti akan mengisi yang namanya data rinci periodik sekolah, sanitasi sekolah. Tak tahu kenapa ini pasti selalu begini. Ini wajib kita isi. Kita klik di sekolah. Kita lihat di zaman PAUD. Nah, di sini sistemnya lihat. Nah, ini kita kembali, kita isi kembali. Ini sumber dananya mungkin dari yayasan. Oke, kita klik simpan. Di dalam data periodik di sini Bapak Ibu berisi kembali. Nah, ini waktu penyelenggaraannya lihat di sini. Nah, sehari penuh 5 hari, berarti Senin sampai Jumat ya. Kalau pagi 6 hari itu dari Senin sampai hari Sabtu. Ini ada yang sehari penuh 5 hari, ada sehari penuh 6 hari gitu kan. Nah, ini nanti Bapak Ibu dipilih. Oke, di sini sumber listrik. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu memakai listrik ya dengan wattnya 450. Oke, di sini kesetiaannya sepanjang waktu, dan di sini adalah bahasa di dalam beranda ini nanti Bapak Ibu bersedia menerima BOP. Nah, ini BOP. Di sini ada BOP menerima bagi yang mau menerima, BOP bagi yang tidak berarti klik tidak. Nah, kita klik ya, ini menerima atau tidaknya. Dikembalikan lagi kepada satuan lembaga. Di sini sertifikat ISO adalah kita belum bersertifikat ya, karena memang ini luar negeri ya ISO. Oke, internet ya, masing-masing di sana yang bagusnya apa. Kita klik simpan. Kita ke sanitasi. Kita buka sanitasi. Di sini sanitasi Bapak Ibu isi kembali. Nah, ini kita tarik ke atas. Sumbernya, nah ini mungkin dari PAM. Nah, sumber air minum biasanya ada yang disediakan oleh sekolah dan dibawa oleh siswa ya. Kebanyakan siswa membawa air minum, kebanyakan, jarang. Walaupun kita menyediakan hanya terbatas. Di sini kecukupan air, oke. Nah, ini sekolah menyediakan jamban. Nah, ini untuk kebutuhan khusus ya. Ini tidak ada ya untuk kebutuhan khusus. Di sini ada tipe jamban ya. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Tidak. Di sini tipe jambannya Bapak Ibu dicek kembali, leher angsa atau duduk ya. Di tiap-tiap lembaga mungkin yang punya jamban ya diklik. Kalau tidak ada berarti tidak tersedia jamban. Nah, ini di dalam Sarpas nanti masuknya.
Oke, kita klik di sini. Misalkan saya tidak punya jamban, jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan ya. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan, misalkan saya punya 4 ya. Oh, ini udah otomatis ya, otomatis terkunci ya. Kita dirubah tidak bisa, ini diabaikan, dan rinciannya di sini belum diinput di Salvas. Nanti kita lihat, dicek di Salvas apakah sabun. Nah ini, sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan, berarti kita klik ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban ke air limbah ya, pembuangan air limbah jamban. Oke, sini sekolah. Nah ini saya tidak tahu ya. Nah ini diwajib diisi oleh lembaga masing-masing. Di sini ada kemitraan tidak dengan pihak luar untuk sanitasi sekolahnya. Ini contoh, misalkan ada dengan puskesmas, ada dengan lembaga non pemerintahan kan, ada dengan perusahaan, mungkin ada kemitraan dengan pihak luar atau untuk sanitasi sekolah. Di sini jumlah jamban. Nah ini nanti Bapak Ibu dicek kembali di sini. Nah total kosong, ini masih kosong, kita isi di sini. Misalkan kalau kita punya jamban tapi hanya satu, berarti di sini satu jamban ini nanti diisinya di dalam sarana prasarananya. Ini tidak bisa dirubah karena memang sudah dikunci, karena memang masuknya di dalam Sarpras. Oke, di sini nanti Bapak Ibu diisi kembali, dicek, kita klik simpan. Di sini ada data dinamis ya. Kita menjawab pertanyaan ya. Kita contohkan, tambah di sini pertanyaannya apa? Misalkan apakah sekolah Anda memiliki gudang? Kita klik. Kita jawab di sini berarti tidak ya, tidak punya gudang. Jawabnya berarti kita tulis satu itu iya, yang kedua itu tidak. Nah, setahu saya ini jawabannya 2. Kita klik. Kalau Bapak Ibu masih kurang yakin, klik kosong saja. Kita klik simpan. Ini jawabannya. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah kembali apakah sekolah Anda memiliki gudang, kita jawab tidak, berarti klik 2. Nah ini jawabannya 2, karena memang di dalam sistem ini tidak bisa ditulis tidak ada, hanya berbentuk angka. Nah ini kita klik simpan. Gagal ya, kita ulangi lagi. Ini jadi kosong ya, kita kembalikan ke kosong lagi, kita klik ubah jadi 2. Oke, data dinamis kita tambahkan lagi di sini. Misalkan ruang kelas. Nah, ruang kelas kan ada ya. Nah di sini ruang konseling, di sini ada ruang laboratorium, terus ruang organisasi kesiswaan, ruang pembelajaran khusus, ruang perpustakaan. Nah kita tidak mempunyai ruang perpustakaannya, kita jawab saja langsung di sini, klik simpan. Nah ini kita tambahkan lagi, misalkan kita tidak punya ruang pimpinan. Nah ini ruang pimpinan adalah ruang kepala sekolah, berarti kita jawab tidak, karena memang kita tidak punya tempat ya. Oke, di sini ada lagi ruang UKS ya, kita tidak punya ruang UKS. Kita klik saja, simpan, kita tambah lagi. Nah ini WC ya, apakah sekolah memiliki sanitasi WC? Karena kita tidak punya WC ya. Kalau tidak punya, kalau punya jangan diisi untuk sanitasi WC nya. Oke, di sini ada kepanitiaan sekolah. Nanti Bapak Ibu tulis apa sih kepanitiaan sekolah itu adalah komite. Nah ini nanti masukkan lagi
komitenya ya, yang sesuai dengan suatu tugas. Nah, ini nanti Bapak Ibu diisi. Ini adalah pendidikan keluarga, disebutnya adalah bindikel ya. Nah, ini bindikel kalau ada. Di sini blokpren ini adalah dana ya, dana. Nah, ini BOP. Ditulis lagi dapatnya berapa. Oke, di sini program inklusi dan sini yayasan. Ini akreditasi, ini contoh. Oke, kita kembali ke Sarpas. Kita cek ini lagi. Di sini tolong dilihat kembali lintang dan buncur sekolah. Nah, ini untuk SK izin operasional ini adalah di Perpal SP ya, di Perpal SP. Mau berubah status di petanya juga di Perpal SP. Jangan lupa di sini RT RW-nya ditulis, nama dusunnya apa, kode posnya. Dan ini yayasan contoh. Ini NPWP-nya dan ini nomor rekening. Nah, ini yang untuk rekening BOP ya. Tolong di sini waktu versi kemarin ini tidak bisa diisi ya. Harus masuk ke sistem BOS. Nah, sekarang sudah dibuka lagi. Wajib bagi Bapak Ibu atau lembaga PAUD rekeningnya tolong yang aktif, nama banknya apa. Di sini kita pilih contoh Bank Jabar ya. Kita klik Jabar. Nah, ini Bank Jabar adalah BJB. Nah, ini nanti Bapak Ibu dilihat kembali di dalam rekeningnya. Dan ini kontak, nomor kontaknya nanti Bapak Ibu masukkan email, email yang terpenting dan kontaknya. Kalau mempunyai website ya website ditulis di sini. Kita klik simpan. Oke, di sini kita ke Sarpras. Di sini ada Sarpras. Kita keluar dulu. Kita klik Sarpras. Klik Sarpas. Di sini ada tanah dan bangunan. Nah, ini tolong diisi kembali untuk luas, panjang, lebar dan luasnya. Nah, ini tolong diisi kembali. Caranya adalah klik di sini, kita ubah. Di sini jenis prasarananya tanah, nama tanahnya, nomor sertifikat tanahnya, misalkan sesuai yang ada di dalam sertifikat ya. Di sini panjangnya berapa, panjang luas tanah, misalkan saya panjangnya 10, lebarnya di sini 10 juga ya, berarti luas tanahnya 400. Nah, di sini panjangnya misalkan 100, di sininya contoh misalkan 100, di sininya lebarnya 100 juga. Ini contoh. Luas tanah ini sesuai dengan yang ada di dalam akta tanah ya, atau surat hibahnya. Ini kita lihat luas lahannya tersedia. Berarti ini kan luas meternya 200 ya. Nah, ini oke, di sini misalkan 400 yang tadi. Di sini nah kepemilikan. Nah, ini kepemilikannya karena ini memang milik ya, milik sendiri. Kita punya ke tanah. Nah, ini yang dihibahkannya. Berarti ke tanah ini, ke tanah sekolah. Nah, ini di copy paste saja. Ke tanah sekolah KB. Nah, ini sekolah ini. Di sini alamatnya. Nah, ini kalau misalkan sama alamatnya, kita klik salin. Nah, ini akan menyalin sendiri ya. Kita klik salin. Di sini lintang bujurnya sesuai yang ada di Perpal SP. Kita klik simpan. Oke. Setelah itu kita klik bangunan. Kita ubah di sini. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Dari tanah kita klik menu. Kita lihat salin dulu.
klik salin. Oke, di sini kita bangunan di sini ada ubah dulu. Kita ubah di sini jenisnya bangunan, tanah, sekolah, dan ini panjang, ini lebar. Nah, luas tampak ininya berapa? Nah, ini tolong diisi kembali. Nah, ini hibah dari yayasan. Contoh. Oke, kita klik di kondisinya. Kita klik kondisinya. Nanti Bapak Ibu dicek kembali kondisinya. Kerusakan kolom berapa, balok berapa, plat lantai berapa. Nah, ini wajib diisi oleh lembaga masing-masing. Oke, kita klik masing-masing. Kita klik simpan. Atau di sini ada di tanah kembali. Nah, ini kalau ingin menghapus pembukuan, ini injobnya nomor ini ya. Oke, sekarang ke ruang. Klik ruang, di sini ada ruang kelas, ruang capsek, kamar mandi, ruang penunjang. Nah, ini ruang kelas. Kita buka di dalam ruang kelas. Kita klik. Nah, ini ada ruang kelas. Di sini kita lihat di validasi lokalnya di dalam Sarpras. Di sini ada masalah 12 ya. Kita cek kembali, di sekarang jadi 6. Dari 12 kita rubah tadi menjadi 6. Nah, di sini ada masalah. Nah, alat-alat jenis sarana meja guru. Nah, ini isi, terus papan tulis. Nah, ini masalah-masalah ini wajib diisi, dibetulkan kembali. Oke, kita lihat di dalam ruangan, kita cek, kita lihat kondisinya di dalam ruangannya, kita cek kembali, kita betulkan kembali data lembaga masing-masing. Nah, ini persentasenya. Nah, ini input kondisi kerusakan ruangan ringan ya. Di sini masuknya rusak ringan, dan di sini persentase hasil dari input yang Bapak Ibu kerjakan. Di sini kerusakan batu bata, kaca, kerusakan pintu mungkin ada ya 1% mungkin. Kusen contoh 1%. Kita klik simpan. Ini akan berubah. Kita lihat lagi kondisinya. Nah, ini berubah. Nah, ini akan berubah. Dan di sini plafon, di sini kerusakan penutup lantai, dan di sini listrik ya, instalasi listrik. Mungkin kita rusak ya listriknya ya. Sebagian komponen kecil ya, panel-panel rusak. Kita klik. Nah, ini kerusakannya. Di sini instalasi airnya, kalau misalkan ada. Nah, ini kita klik. Oke, finishing Ibu Bapak lihat, nanti lihat langit-langitnya, kita klik simpan. Oke, di ruang kepala sekolah, di sini ruang kelas ya, kita klik ubah, kita lihat lagi. Nah, ini wajib Bapak Ibu isi kembali ya. Oke, sekarang ke ruang. Oh, ada sarana ya di sini ya. Kita tampilkan, kita sembunyikan di sini. Kita ke ruang capsek. Kita lihat di sini ada ruang guru. Kita input kondisi kembali. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita lihat kembali ya. Nah, diisi kembali. Dan di sini di dalam ruang guru, contoh yang tadi pada validasi ya. Data periodik alat dengan jenis sarana meja guru yang berada di dalam ruang dengan nama kelas kober. Nah, ini contoh. Kita lihat ya nanti di alat. Nah, itu di alat. Oke, karena ruang sudah beres, kamar mandi kita cek kembali lagi, kita isi kembali lagi, diisi kembali. Nah, misalkan ini kita masukkan registrasi ruangnya. Ini kita klik simpan. Sama di sini kamar mandi ada 2. Oke, kita
klik input kembali ya. Di sini dicek kembali apakah sama atau tidak. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat di dalam kerusakannya di WC tersebut. Oke, kita klik ubah di sini sama 03 contoh. Kita klik simpan. Oke, ini sudah terisi. Nanti Bapak Ibu diisi kembali ya di dalam per item-item ini. Ruang penunjang mungkin kita tidak punya. Sekarang kita ke alat angkut. Alat angkut di sini kita lihat ada alat. Di sini ada pilih ruangan. Kita lihat sesuaikan yang ada di dalam validasi tadi. Kelas kobar. Kita lihat di sini ada masalahnya apa. Nah, ini saya contohkan tadi di validasi. Nah, ini oke, kita lihat kembali dalam alat. Oke, contoh di sini ada meja guru. Nah, ini satu ya, layak atau tidaknya nanti Bapak Ibu dicek kembali. Jumlah totalnya belum diisi. Jadi nanti Bapak Ibu klik di sini ada menu aksi. Di sini ada periodik, kita klik periodiknya. Periodik jumlah totalnya 1, misalkan meja gurunya. Jumlah baik atau tidaknya, kalau 1 baik, kalau 2 tidak. Nah, di sini jumlah tidak dikenalkan dari jumlah 2, berarti sini jumlah totalnya 1. Kita klik simpan. Oke, di sini ada meja siswa. Di dalam ruang kelas itu, di kelas kober ada meja siswa. Kita klik di dalam menu aksi periodiknya. Tidak mungkin itu meja siswa hanya 1. Nah, jadi tolong jangan mengisi asal mengisi. Kita cek kembali di dalam ruang kelas masing-masingnya. Nah, misalkan totalnya di meja di ruang kelas kober ini contoh misalkan ada 10 ya 10. Kalau misalkan 5 ya 5. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi yang belum diisi jumlah dan baik dan rusaknya. Contoh, kalau misalkan jumlah di sininya rusak, berarti 10. Apa sih penyebabnya? Berarti di dalam menu periodiknya Bapak Ibu tidak diisi. Di sini 10 juga. Nah, nanti akan sistem otomatis di jumlah rusaknya tidak ada. Kalau misalkan ada yang rusak 5, saya ulangi lagi, di menu periodiknya dibuka jumlah baiknya berarti cuman 5. Kita klik simpan. Berarti sisa di dalam jumlah rusaknya ada 5, totalnya 10. Nah, ini. Nah, di sini ada ubah. Nah, kenapa di sini ada ubah? Karena di sini adalah meja siswa, contoh ruang kelas namanya meja siswa sama ini. Nah, ini kepemilikannya, milik kita atau sewa atau pinjam atau bukan milik. Kalau misalkan bukan milik, Bapak Ibu nanti akan ditanyakan oleh sistem peminjam yang meminjamkannya ke siapa. Ini pasti ke dalam jumlah gurunya. Ini ya, berarti kalau ini punya milik sendiri ya milik. Kita klik simpan. Oke, sekarang papan tulis sama kita menu aksi. Di periodiknya kita klik. Saya ulangi lagi, kita klik papan tulis. Ya, papan tulis di sini mungkin sudah rusak ya atau tidaknya nanti di sini Bapak Ibu tulis. Berarti kalau masih bagus klik 1 karena jumlahnya 1. Di sini ada locker. Oke, kita masukkan. Ini kita klik simpan. Ini contoh di sini untuk kelas kober. Di sini ada WC. Kita lihat di sini ada nggak WC? Nah, ini tidak ada. WC tidak ada. Terus ruang alat. Nah, di ruangan tidak ada ya. Nah, ini kita lihat lagi di validasi lokalnya. Hasilnya tadi 6, kita rubah di refresh menjadi 2.
Terdeteksi data tidak wajar ruang kelas dengan nama Kobat. Nah, ini kenapa? Secara logika di dalam ruang kelas itu yang namanya siswa berarti ada meja, ada kursi. Nah, di dalam ruang ini tidak ada kursi. Nah, ini ada meja guru, meja siswa. Mana yang namanya kursi guru dan kursi siswa? Nah, ini berarti Bapak Ibu menambahkan. Nah, kalau tidak ada, berarti jangan ditambahkan. Contoh di sini kursi guru. Contoh, kita klik kursi guru. Namanya juga kursi, sama speknya, dan ini kepemilikannya. Mungkin kita tidak punya atau pinjam atau bukan milik. Nah, ini nanti Bapak Ibu diklik simpan. Oke, ini baru satu. Sekarang kita ke kursi siswa. Kita klik tambah kursi siswa. Kita tulis kursi siswa. Ini nanti akan terbaca langsung oleh sistem. Namanya kursi juga sama ya, kursi, speknya. Nah, ini dipilih kembali, sewa, pinjam atau bukan milik. Nah, ini nanti Bapak Ibu dipilih. Oke, lagi ke validasi. Yang tadinya jumlah ini yang tidak wajar ya, tidak wajar. Oleh sistem ini kebaca tidak wajar, tidak memilih kursi dan kursi guru. Betul, karena memang di dalam ruang kelas itu harus ada kursi dan meja. Oke, kita refresh kembali. Nah, ini ada masalah lagi. Apa ini? Nah, belum diisi di dalam periodiknya. Kita lihat lagi ke alat angkut. Nah, di sini ada kursi guru karena memang belum jumlah totalnya diisi. Sistem ini tidak akan membohongi hasil input kita. Jadi caranya Bapak Ibu klik di kursinya, kita menu aksi di periodiknya. Jumlahnya 1, di sini sama juga 1. Kita klik simpan. Oke, di sini juga sama di menu aksi periodik 1, dan di sini jumlah baiknya 1. Kita klik simpan. Nanti akan divalidasi kosong, tidak ada yang invalidnya. Kita cek kembali tadi yang sudah dikerjakan, ini yang belum, dan kita lihat dikerjakan. Kita refresh kembali dan ini akan kosong. Ini kosong. Oke, dalam sekolah. Nah, ini kita refresh kembali. Nah, ini sudah kosong. Peserta didik kita cek kembali. Nah, ini 12 siswa ini belum masuk. Karena memang di dalam Sarfas ini sudah, kita ini sudah, dan ini alat angkut sudah dikerjakan. Kita ke GTK. Kita klik GTK. Di sini ada guru. Nah, ini contoh. Di sini tidak ada guru, tidak ditemukan. Kita klik. Karena memang ini satu guru, kepala sekolah saja. Nah, ini yang namanya kepala sekolahnya. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal diklik ubah. Nanti Bapak Ibu bagi yang sudah sertifikasi, wajib Bapak Ibu mengisi di dalam sertifikasi ini. Kode lembaganya, bidang studinya apa. Bagi yang sertifikasi tolong dicek kembali riwayat sertifikasinya, dan pendidikan formalnya sama juga. Nanti dicek kembali masing-masing. Dan ini ada sampai, nah ini di sini ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini adalah tugas tambahan untuk, perhatikan di sini ada di beranda. Nah, bersedia menerima BOP tidak ya, di sini tidak, tapi memang belum
F5, kita klik F5 karena tadi sudah mengisi. Nah, ini oke, bersedia. Di sini ada bahasa bendahara BOP. Kok ini belum ditentukan? Ini harus ditentukan. Oke, caranya untuk menentukan siapa bendahara BOP di lembaga tersebut, Bapak Ibu nanti untuk OPS tanya kepada kepala sekolahnya siapakah yang dijadikan bendahara sekolah. Misalkan saya contohkan satu guru ya. Lihat di sini ada guru. Kita klik di sini ada ubah. Kita klik ubah. Nanti di dalam guru itu, Bapak Ibu, di sini ada tugas tambahan. Contoh, saya ulangi lagi. Di sini ada guru, ya, guru. Saya ulangi lagi untuk edit sebagai bendahara BOP ya. Kita klik di sini, guru, pilih salah satu gurunya. Di sini kita klik ubah. Di klik ubah ini nanti di rincian GTK di bawah Bapak Ibu buka yang namanya tugas tambahan. Kita klik tugas tambahan dan di sini, nah ini saya contohkan, Bapak Ibu klik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu memilih di sini di peg 3 ya, peg 3 di sini. Nah, di peg 3 ini ada bendahara, BOS dan BOP. Di peg 3 ingatin, di peg 3 bagian ketiga di sini ada bendahara, BOS dan BOP. Kita klik di sini nomor SK yang diangkatnya sesuai per Januari ya. Per Januari, ingatkan per Januari tahun 2021 atau 2020 atau 2019. Jadi gimana kepala sekolah yang mengangkat bendahara, BOS atau BOP-nya. Nah, ini SK-nya harus dibuatkan oleh kepala sekolah. Kalau tidak, ketua yayasan. Ini harus ada. Harus jelas, berarti yang namanya BOP itu ada kepala sekolahnya dan bendaharanya juga harus ada. Nah, ini wajib Bapak Ibu membuat SK bendaharanya dan ini template tambahannya. Klik simpan. Oke, di sini kita tambahkan peserta didik. Di sini ada tabel tambah peserta didik, kita klik tambah PD tingkat awal. Oke, kita klik di sini, dilihat di dalam kartu kakaknya. Di sini misalkan atas nama Revi. Oke, atas nama Mas Revi. Di sini kita klik perempuan. Di sini untuk nisan diabaikan dulu, nanti nisan itu akan oleh pusat ya, nanti diadakan untuk nisannya. Kita isi di sini, cari Indonesia. Oke, Indonesia. Di sini jangan lupa masukkan nicknya, karena memang ini menyangkut ke data siswa ya, ke data siswa. Contoh. Oke, ini nicknya, ini nomor kakaknya, kita masukkan. Nomor kakak itu nomor kartu keluarga yang ada di atas ya, ini kita tulis di sini. Jangan lupa nick peserta didik dan di sini nomor kakaknya ya, nomor kartu keluarga yang ada di atas. Tempat lahirnya lihat lagi di dalam nicknya, tanggal lahirnya kita langsung
sini kalau ada akta ditulis nomornya, kalau tidak ada diabaikan. Dan di sini dipilih agamanya masing-masing, dan di sini alamatnya. Contoh. Nah, di sini diketik, ditulis, nanti akan ada pilihan, kita klik di sini desanya. Jangan lupa kode posnya ditulis juga. Nah, di sini ada tambahan untuk peserta didik, tugas OPS lembaga. Di sini ada lintang dan bujur, ini wajib untuk tingkat PAUD ya, tingkat PAUD dan TK. Di sini lintang dan bujur ini wajib, karena kenapa? Karena memang program-program apapun itu nanti akan terlihat dari data kakaknya. Nah, jadi tugas OPS lembaga PAUD atau OPS lembaga PKBM, jadi intinya membuat lintang dan bujur atau titik koordinat. Nah, ini secara online. Nah, kalau misalkan secara online, Bapak Ibu tinggal klik peta koordinatnya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu cari titik di mana siswa tersebut berada. Saya contohkan di sini. Nah, ini kita klik pilih koordinat. Oke, ini nanti akan tampil sendiri. Nah, saya ulangi lagi, Bapak Ibu wajib mengisi lintang dan bujur peserta didik. Nah, ini caranya. Bagi yang online, status online, Bapak Ibu tinggal klik buka peta koordinat, ini cari dan ini perbesar. Nah, ini cari di daerah titik koordinat peserta didik tersebut. Contohkan, kita klik pilih koordinat, nah kita tutup, dan ini akan otomatis. Nah, bagi yang mengerjakannya secara online, tapi bagi yang mengerjakannya offline, Bapak Ibu nanti meminta Sherlocknya atau tempat anak tersebut. Nanti Bapak Ibu meminta titik koordinatnya kepada orang tua wali murid atau OPS lembaga yang turun ke tempat rumah masing-masing. Ini contoh. Di sini ada tempat tinggal bersama orang tua, misalkan. Nah, ini lihat di dalam kartu kakak, anak keberapa, lihat di dalam kartu kakaknya. Dan di sini peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP kalau Bapak Ibu mengajukan untuk PIP. Nah, di sini kita lihat, di sini ada daerah konflik, bencana alam, kelainan fisik, keluarga terpidana, pemegang. Kalau dia punya kartu PKH atau KPS atau KKS, tinggal klik di sini dan nanti Bapak Ibu ini akan link sendiri. Kalau misalkan tidak punya kartu pemegang PKH atau di sini kita pilih siswa miskin. Nah, ini kita pilih siswa miskin, masukkan nama ayahnya, nama ayah, dan di sini nicknya tolong ditulis dengan nick ayah di dalam kakak, karena memang ini menyangkut ke dalam layanan yang diajukan untuk PIP. Data ini harus akurat ya, harus akurat. Oke, tahun lahir ayahnya kita lihat. Oke, dan di sini pendidikan ayah.
mohon maaf, di sini ada pendidikan ayah, lihat di dalam kartu kakaknya masing-masing. Di sini penghasilannya. Oke, di sini untuk data ibu kandung. Data ibunya kita masukkan, mohon maaf. Kita masukkan di sini nicknya. Oke, tahun lahir ibunya, tahun lahirnya kita masukkan tahunnya. Di sini pendidikan terakhir masukkan lagi, dan di sini pekerjaan ibunya. Nanti bapak ibu tinggal dicek aja pekerjaan ibu bapaknya apa di dalam kakaknya. Karena di sini seorang ibunya tidak bekerja, ini akan otomatis. Nah, sudah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Oke, kita telah dibuat. Cari yang tadi, kita refresh kembali. Di sini ada nama Revi. Ini atas nama Revi karena masih merah, status belum registrasi. Sebelum registrasi, Bapak Ibu lihat ke bawah. Di sini ada data periodiknya. Nah, ini kita masukkan. Lihat hasil tinggi badan, terus berat badan, lingkar kepalanya. Contoh. Dan di sini kurang dari 1 km. Untuk yang kurang dari 1 km langsung isi di dalam waktu tempuh sekolahnya. Di sini kita lihat menitnya, jangan ada di dalam jamnya, karena memang terdekat ya, dekat ke sekolah. Di sini jumlah saudaranya. Ini kita klik simpan. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal klik nama yang tadi atas nama Revki Masrika, kita registrasikan. Dan di sini siswa baru ya, kita masukkan siswa baru dengan nomor induknya sesuai yang ada di buku induk masing-masing, dan tambahan depannya adalah 2122. Kenapa harus 2122? 2122 itu adalah tahun ajaran 21 2022. Di sini baru nomor induknya. Misalkan, nah ini terdata di dalam buku induk adalah nomor 00021. Di sini saya ulangi lagi, 2122 ini adalah untuk tahun ajaran baru ya, 2122. Di sini nomor induknya. Nah, ini nomor induk 000 sesuai dengan yang ada di dalam buku induk masing-masing sekolah. Untuk tanggal masuknya kita klik tanggal 12 bulan 7 2021. Sekolah asal memang tidak ada ya, karena baru masuk PAUD. Oke, di sini nah ini kita klik hobi. Jangan lupa, mungkin Bapak Ibu nanti mengisi di dalam formulir untuk memasukkan peserta didik. Bapak Ibu mengisi formulir ke wali murid masing-masing. Nanti biasanya ada di dalam Dapodik juga ya untuk format begitu, formatnya. Oke, misalkan di sini dia menggambar, hobinya menggambar dan cita-citanya dia ingin menjadi astronot. Nah, ini. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini untuk keluar ya. Awas, jangan lupa ini untuk keluar. Kita klik simpan. Nah, ini data yang tadi sudah registrasi. Nah, sudah registrasi, nanti Bapak Ibu lihat di dalam rombel. Nah, ini rombel, kita klik regulernya, kita klik, kita masukkan. Karena memang baru di usia 2016 ya,
dia masuk, baru masuk kita masukkan di dalam anggota rombel. Contoh di sininya kita siswa baru, dan di sini atas nama yang tadi kita masukkan di sini. Nah, 2016 di kelas B kita masukkan, tinggal tarik satu-satu. Nah, di sini jangan lupa di sininya siswa baru. Nah, ini siswa baru. Nah, ini siswa baru. Oke, setelah itu Bapak Ibu mengisi rombel sudah. Jangan lupa di dalam pembelajaran ini kita klik pembelajaran, nanti dicek kembali. Di sini, nah, saya ulangi lagi, kita ubah lagi di sini, kita pilih, kita ubah. Nah, ini contoh. Nah, ini sudah dipilih. Nah, kita klik. Sini atas nama sesuai yang ada di luar. Kita lihat di luar adalah namanya wali kelas, namanya Lilis ya. Lilis di sini berarti juga harus namanya PTK yang ada di dalam luar. Kenapa? Karena memang menyangkutnya ke dalam sertifikasi juga ya, sertifikasi dan menghitung rombel 2 jam di sini. Ini SK yang terbarunya adalah SK KBM. Perhatikan, jangan asal menginput. Di sini adalah SK KBM, kegiatan belajar mengajar per tahun 2001-2022. Nah, ini. Jadi tanggal SK-nya ini per tanggal Juli. Nah, ini per tanggal Juli ya, tanggal 12 bulan Juli 2021. Dan di sini jumlah jamnya berapa? 24 jam. Sesuai dengan yang ada di pembelajaran ya, sesuai pembelajaran dari Senin sampai Sabtu. Oke, ini untuk rombel dan anggota rombel. Di sini ada jadwal. Oke, jadwal. Banyak orang-orang yang belum diisi ke dalam jadwal ini. Karena kenapa ini jumlah jam ini di dalam rombel dan di dalam jadwal kadang tidak sinkron. Kenapa? Karena banyak, misalkan contoh yang tadi ini contoh dari Senin sampai Sabtu 24 jam. Nah, ini kebanyakan di dalam jadwal ini adalah kosong, jarang diinput. Ini harus diinput. Dari Senin, kita ulangi lagi. Senin adalah 4 jam, Selasa 4 jam, Rabu 4 jam, Kamis 4 jam, Jumat 4 jam, dan Sabtu 4 jam. Ini adalah jadwalnya. Apa masalahnya nanti terkait ke dalam validasi? Kalau tidak ada diisi dengan jadwal, bagi yang sertifikasi fatal tidak diisi dengan jadwal ini. Apalagi yang sedang PPG atau yang lain-lainnya. Nah, ini untuk jadwalnya, tolong diisi kembali. Oke, jadwal. Oke, di sini ada saya ulang, di sini ada validasinya. Ini validasi lokal. Setelah itu Bapak Ibu buka dulu validasi lokal di Salvas, peserta didik, GTK, klik satu-satu. Nah, di sini ada masalah peserta didik 2 orang. Nanti Bapak Ibu dicek kembali, karena kalau ada kata invalid atau merah, nah ini tidak akan bisa sinkron. Nah, kita lihat di dalam peserta didik. Oke, kita cek. Nah, ini di sini ada 2 masalah. Terdaftar sejumlah 5 peserta didik yang belum masuk ke anggota rombel. Oke, ini peserta didik yang belum masuk ke rombel. Dan di sini ditemukan NIPD-nya sama, peserta didik yang berganda dengan Muhammad. Nah, ini oke, kita cek ke masalah peserta didik di dalam registrasi. Kita lihat, kita klik.
Ini masalahnya, atas nama Muhammad Nugi. Di dalam registrasi di sini ada NIPD. Nah, ini masalahnya. Di dalam buku induknya mungkin ini beda. Oke, kita klik simpan kembali. Lihat lagi di dalam validasi lokal, kita refresh, akan berubah. Nah, ini akan terus berubah. Di sini ada terdapat jumlah 5 orang masuk di dalam rombel. Oke, kita masuk di dalam rombel. Nah, ini kita klik anggota rombel. Di sini siswa baru. Ini oke, tarik ke siswa baru, ke kelompok A. Ini kelompok A. Oke, kita masukkan lagi satu lagi di kelompok B. Nah, ini baru masuk. Nah, di sini adalah peringatan untuk rombel B atau rombel A. Nah, di sini harus Bapak Ibu yang dimengerti. Jadi untuk di dalam rombel untuk kelompok A itu adalah usianya adalah usia dari usia 3 atau 4 ya. Ini untuk kober ya, ini kan kelas kober. Kelas kober adalah 3, 4. Nah, ini 4 lebih ya, 4, 6 bulan 4, 6 bulan 4, 6 bulan. Di sini kelompok B adalah, atau di rombel B, 4 bulan lebih 4 bulan lebih dari 4, 7 bulan ke atas sampai 7 tahun. Nah, di sini kelompok B. Ini kelompok A, saya ulangi lagi, usia 3 sampai 4 tahun 6 bulan. Nah, ini saya ingatkan lagi, kelompok A 3 sampai 4 tahun 6 bulan. Untuk kelompok B 4 tahun 7 bulan ke atas sampai 7 tahun. Nah, ini harus jelas, karena kenapa? Banyak orang-orang atau OPS lembaga asal menginput saja, memasukkan saja di saat di kelompok B. Nah, nanti ini akan otomatis di dalam sistem aplikasi ini akan keluar langsung. Nah, banyak masalah-masalah di dalam peserta didik keluar. Nah, di sini ada peserta didik keluar. Saya contohkan di sini ada yang siswa keluar tertarik oleh rombel B. Nah, ini contoh. Ini contoh dia masih masuk ini. Dia masih masuk di kelas rombel B seharusnya, karena dia memasukkan di rombel B, ini akan sistemnya otomatis langsung keluar. Nah, ini sistem akan otomatis per registrasi ini lulus sekolahnya, ini mutasinya. Nah, ini per lulusan ya, langsung otomatis. Nah, caranya Bapak Ibu mungkin di aplikasi ini tidak bisa untuk dibatalkan. Saya coba, ternyata tidak bisa. Beberapa kali saya coba tidak bisa. Itu adalah Bapak Ibu nanti lembaga menanyakan ke admin data dapodiknya di tiap tingkat kabupaten kota. Nah, ini Bapak Ibu meminta memasukkan kembali, karena memang ini sudah tidak bisa untuk di dalam aplikasi untuk dibatalkan. Saya contohkan di sini tidak bisa beberapa kali, mau 10 kali 20 kali ini tidak bisa tetap, karena memang ini adalah sekarang kewenangannya oleh admin kabupaten kota yang memindahkan atau memasukkan ke lembaga masing-masing, karena memang
kesalah data Bapak Ibu yang meluruskan, karena di rombel B, dia masuk di dalam rombel B dikeluarkan. Nah ini contoh, itulah masalahnya di dalam peserta didik. Nah ini peserta didik yang tidak bisa dibatalkan di dalam aplikasi. Oke. Nah, setelah beres, kita lihat lagi di validasi, kita cek kembali. Nah, ini karena di sini ada warning. Kenapa ada warning bahasa gini? Karena memang Nissen belum ada. Karena nanti akan Nissen otomatis oleh sistem ya, nanti akan diberikan. Jadi untuk Nissen nanti saat sini belum ada. Oke, karena memang sudah invalidnya kosong, Bapak Ibu tinggal klik di dalam pengaturan. Kita klik pengaturan, cari di sini yang namanya tuker akses pengguna. Nah, masukkan kode registrasinya, kita klik OK, pilih nama kepala sekolahnya yang akan sinkronkan kembali. Sinkronkan data Dapodik tersebut. Oke, di sini kita klik ke validasi lagi. Kita klik validasi lokal Sarfasnya, karena memang tuntutan untuk sinkron adalah kepala sekolah mengecek hasil kerja OPS lembaga masing-masing. Kalau berkata di sininya ada invalidnya, ada jumlah 2 atau 3, berarti kembalikan lagi ke OPS biar OPS yang mengerjakannya. Jadi adalah tugas kepala sekolah adalah mensinkronkan data Dapodik dan mengecek hasil kerja OPS lembaga. Karena ini memang sudah invalid, kita klik sinkronisasi, kita klik ya. Di sini nanti Bapak Ibu, nah ini ada profil ya, di sini ada unduh profil. Kalau Bapak Ibu mau, kita klik di sini. Oke, di sini kita lanjut, kita tampilkan, kita checklist sampai bawah. Oke, karena memang sudah checklist semuanya, kita klik konfirmasi isian Dapodik. Di sini kita klik lanjutan. Lanjutkan sinkronisasi, kita lanjut. Nah, di sini kita klik ya. Biarkan dulu dia membaca sistem. Agak lumayan juga ya untuk sinkron. Nah, nanti Bapak Ibu cek kembali. Nah ini takutnya ada, nah ini termasalah. Ini ada masalah. Dengan apa masalahnya? Dengan server, koneksi dengan server belum terhubung. Berarti Bapak Ibu gampang, tinggal tekan F5. Kita tekan F5, kita ulang kembali. Di sini ada validasi lokal, kita klik Sarfas. Ini kita cek kembali. Nah, ini kita klik sinkron kembali, sinkronisasi, lanjut, tampilkan, kita klik. Klik konfirmasi, lanjut sinkronisasi, kita klik lanjut, kita klik ya. Lihat apakah ada masalah kayak tadi. Setelah kita tekan F5. Nah ini setelah kita tekan F5,
kita isi lagi, validasi lagi. Nah, di sini koneksi dengan server terhubung. Oke. Di sini sudah terhubung. Bapak Ibu tinggal klik sinkronisasi. Klik sinkronisasi. Nah, ini akan melakukan sinkronisasi. Bapak Ibu lihat ya di sini di atas. Ini contoh. Oke, sambil sinkronisasi, Bapak Ibu lihat di bawah peserta didiknya. Nah, ini ada yang sudah diregistrasi, pembelajarannya, anggota rombel. Nah, ini rinciannya. Ini yang terjadi sinkronisasi ke server data Dapodik. Ini kita di sini nanti tanda merah sebelum sinkron ini ada tanda merah, perbedaannya karena memang ini kemarin sudah sinkron. Di sini sudah terjelas ya, sinkron sudah beberapa kali. Nanti di sini banyak pertanyaan-pertanyaan ya, yang waktu versi kemarin saya sudah sinkron tapi tidak terdetek di dalam sinkronisasi. Nah, sekarang di aplikasi ini dilengkapi langsung ada sinkron ini sudah beberapa kali. Nah, ini ketahuan di sini 3 kali sinkronisasi. Nah, ini pas terakhir tadi sinkron tanggal 21 bulan 7 2021. Nah, ini kita tunggu dulu sampai beres. Nanti ini akan berubah menjadi 4 kali sinkron di sini. Lumayan. Nah, ini sudah. Wah, internet lambat. Di sini ada koneksi internet lambat. Caranya bagaimana kalau ada bahasa koneksi internet lambat? Nanti Bapak Ibu mencari yang namanya jaringannya yang bagus untuk sinkron. Jadi Bapak Ibu nanti sinkron kembali. Jangan takut kalau koneksi ini terlambat. Bapak Ibu jangan takut, langsung klik sinkronisasi lagi. Oke, kalau sudah sinkronisasi beres, biasanya nanti Bapak Ibu masuk di dalam progres ini. Nah, ini contoh ya, progres waktu itu per 20 Juli. Nanti Bapak Ibu cek di progresnya. Oke, sampai sini dulu untuk pengisian data Dapodik di versi 2002. Mohon maaf apa kata-kata yang kurang enak didengar dan mungkin tidak paham, mohon dimengerti dan dipahami kembali ya untuk pengisiannya peserta didik. Nah, jangan lupa untuk peserta didik adalah 1. Untuk OPS tugasnya itu adalah menginput peserta didik ya. Menginput peserta didik, terus rombel. Nah, ini. Nah, di dalam peserta didik ini harus memasukkan titik koordinatnya. Itu jangan lupa masukkan titik koordinatnya untuk OPS lembaga-lembaga baik PAUD dan PKBM. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.